Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Fattahu ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatal muqarrabin. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kajian kitab Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra lil Syekh Abdullah At-Talidi, yang asalnya adalah kitab Al-Khasa'is Al-Kubra lil Imam Suyuti nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Ila an qala syafa'atuhu li Abi Talib wa takhfiful 'adzabi anhu, mengenai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib dan diringankannya azab Abu Talib berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in fa innahu qad kana yahutuka wa yaghdabu lak. Qala na'am huwa fi dahdahin minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu qala qultu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bi syai'? Apakah ya Rasulullah engkau bisa atau memberikan manfaat kepada Abu Talib, pamannya Nabi SAW juga, yang telah memelihara Rasulullah semenjak beliau kecil? Apakah engkau telah bisa memberi manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu yang mana dulu dialah orang yang sangat menjagamu dan menolongmu di saat orang-orang mengganggumu? Maka Nabi SAW mengatakan na'am, iya. Kita tahu semua bahwa maksudnya di sini kenapa kok Abu Talib ditanya apakah Rasulullah memberi manfaat kepada Abu Talib? Karena ketika Rasul SAW, ya, ketika Nabi SAW berdakwah, kita tahu semua dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Ketika itu Abu Talib ada, dan Abu Talib adalah orang yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan, ya, dari gangguan orang-orang jahiliyah. Ini baterainya kali. Lemah kali enggak? Baterainya. Masih jadi. Putus-putus masih. Iya. Jadi ketika Abu Talib selalu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lancar dan bisa Rasulullah menyampaikan risalahnya dibantu dengan adanya Abu Talib. Maksudnya bagaimana? Karena kita tahu semua Abu Talib adalah pemimpin orang-orang Quraisy di saat itu, maka orang-orang tidak ada yang berani mengganggu dakwahnya Nabi. Rasulullah bisa berbicara dan tidak ada yang mengganggu beliau secara langsung karena ada Abu Talib, pamannya, yang melindungi dia. Lalu ketika usia Nabi SAW 50 tahun, sekitar 51 tahun setelah dakwah Rasulullah 11 tahun, kira-kira tahun ke-11 atau 12 daripada hijrah, itu wafat Abu Talib, yang bersamaan dengan wafatnya istri Nabi Sayyidatuna Khadijah, tidak berlamaan. Nah, ketika sebelum wafat, Rasul SAW datang kepada Abu Talib, yang mana di saat itu Abu Talib tidak beriman kepada Nabi SAW, artinya tidak memeluk Islam, tetapi beliau pasang dada untuk menjaga Nabi SAW.
Artinya tidak boleh ada orang ganggu beliau, bebaskan beliau, terserah beliau mau bicara apa, tapi beliau statusnya tetap berada pada agama kaumnya dia, tidak memeluk Islam. Ketika akan wafat, maka Rasulullah datang kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya Am, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah agar nanti aku bisa membantumu di hadapan Allah. Maksudnya memeluk Islam. Dia diam aja, tidak menjawab apa-apa, dan di saat itu ada beberapa orang-orang pembesar Quraisy juga ada di situ. Ketika Rasulullah bertanya lagi dan mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membantumu nanti di hadapan Allah." Maka Abu Talib diam. Lalu orang-orang mengatakan, "Apakah engkau mau keluar dari agama kakek moyangmu, millata Ibrahim atau millata Abdul Muttalib, jalannya Abdul Muttalib?" Lalu dia hanya mengatakan, "Bal ala millati Abdul Muttalib." Jadi dia tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya atau kakek moyangnya, tidak mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah keluar dengan keadaan sedih sekali karena pamannya yang selalu membantu Rasulullah enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam masalah ini, mu'tamad madhab atau para ulama kebanyakan mayoritas mengatakan bahwa Abu Talib secara zahirnya dia tidak beriman karena dia enggan untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi ketika kita mengkaji dan melihat daripada syair-syairnya Abu Talib, itu seperti syairnya orang yang beriman. Dia memuji Nabi, mempercayai bahwa agama Nabi adalah agama yang benar, ucapan Rasulullah tidak pernah dusta. Itu kan menandakan. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Talib itu beriman dengan hatinya, tetapi secara lisan, secara depan, pernyataan, dia tidak menyatakan la ilaha illallah. Dikatakan ada beberapa alasan. Salah satunya dia khawatir kalau dia mengucap la ilaha illallah sejalan dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir Quraisy akan benar-benar mengganggu Rasulullah dengan berani. Karena menganggap udah Abu Talib juga sama seperti dia. Tapi ketika Abu Talib berada dalam agamanya mereka, tetapi hanya melindungi Nabi, mereka segan. Karena Abu Talib tetap sama kita, cuman dia ya karena ponakannya, jadi dijaga. Ya, jadi itu salah satu alasannya. Makanya ada beberapa ulama, kita tidak menutup-nutupi, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan secara zahir Abu Talib tidak menyatakan la ilaha illallah. Makanya itu hadisnya yang di sini Abbas bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bukankah Abu Talib itu selalu membantumu? Kira-kira engkau menolong beliau atau enggak nih? Atau dia sudah karena tidak beriman sudah lepas hubungan, tidak bisa berbuat apa-apa engkau kepadanya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidak, saya telah memberikan pertolongan kepadanya juga." Apa? Dia sekarang ini katanya kana na'am huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada dalam dhahdah minan nar, yaitu tingkatan derajat yang paling atas daripada neraka. Dan neraka kan ada lipatannya, ada derajat-derajatnya, ada levelnya. Nah, dia pada level yang paling ringan di dalam neraka. Kalau bukan karena saya, maka dia akan berada di neraka paling bawah. Ya, ini salah satu dalilnya bahwa Abu Talib berarti tidak beriman. Kalau dia beriman pasti selamat. Ya, walhasil dalam masalah ini, tetapi ada daripada ulama-ulama yang mengatakan tidak, bahwa Abu Talib itu beriman walaupun dia dihukum. Masuknya nerakanya dia itu karena dihukum, bukan karena tidak beriman. Dihukum kenapa? Karena dia enggan untuk melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan kalimat tersebut, akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam neraka karena hal tersebut. Tapi urusan seperti ini kita tidak perlu menjadikan ini sebagai daidana atau ucapan-ucapan terus kita ulang-ulang. Oh, itu Abu Talib aja begitu. Karena ini bakal menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sudah. Itu urusan Allah, mau dimasukkan kemana, mau masukkan surga, seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan orang-orang untuk menjadikan engkau sebagai Tuhan, menyembahmu?" Maka Nabi Isa mengatakan, "Demi Allah, saya tidak mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, agar beribadah kepadamu dan tidak menyekutukanmu."
Lalu Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau siksa mereka, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaupun engkau mau mengampuni mereka, itu wewenang mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan-urusan yang semacam ini lebih baik kita lewati saja, mengambil hikmahnya bahwa Rasulullah memberi syafaat kepada pamannya, membantu pada pamannya, walaupun status secara zahirnya beliau adalah tidak Islam, tetapi Rasulullah pun bisa memberi syafaat kepada beliau karena kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bihifdzillahi lahu iyyahu fi syababihi amma kana alaihi ahlul jahiliyah. Ikhtisasuhu, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya penjagaan dari Allah ketika beliau muda, di masa muda beliau, dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tentunya kita tahu semua keadaan di masa jahiliyah itu orang-orang nggak tahu agama, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Minuman keras boleh-boleh aja, dan nggak ada sesuatu yang mengatakan oh nggak boleh atau kenapa, nggak ada agama, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Lalu juga minuman keras, dan juga yang namanya berfoya-foya atau melakukan hal-hal yang tidak baik seperti berjoget-joget atau kumpul laki dengan perempuan, hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang tersebut karena memang tidak ada perintah dan larangan. Makanya hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah di zaman itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Salah satunya dari minuman keras. Rasulullah SAW tidak pernah minum minuman keras, padahal di saat itu belum ada halal, belum ada haram. Bahkan ketika ada Islam masuk, datang Islam, itu minuman keras tidak diharamkan secara mutlak langsung pertamanya. Ya, awal-awal mulanya minuman keras belum diharamkan. Setelah beberapa tahun kemudian baru Allah turunkan bahwa minuman keras itu haram. Ya, minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Karena itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Minuman keras beliau tidak pernah. Apalagi ya menyembah berhala. Itu aja deh. Mikir ganti aja yang itu aja. Itu aja. Ya. Yang satunya lebih suaranya. Ya. Allah. Ya. Jadi yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW adalah manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan perbuatan jahiliyah. Arti jahiliyah ya perbuatan orang yang enggak tahu agama, itu artinya. Orang yang ngerti mana yang halal, mana yang haram. Tetapi Allah jaga beliau. Tidak minum minuman keras, tidak berbuat zina, tidak melakukan atau menyembah, apalagi menyembah berhala sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal-hal semacam itu. Bahkan yang lebih hebat lagi, kebiasaan kaumnya daripada melaksanakan ibadah haji. Jadi kita tahu semua bahwa haji adalah ibadah yang dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, sebelum datangnya Islam udah ada haji. Nabi Ibrahim dari terus menerus itu ada ibadah haji. Dan yang namanya wukuf di Arafah hari 9, ya, tanggal 9 itu berdiri di Arafah, itu adalah kebiasaan yang sudah dilakukan dari zaman dahulu. Coba lagi deh. Ayo. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wasallam. Baik. Wukuf di Arafah, ya, tadi kita sebutkan bahwa adalah kebiasaan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah rutinitas yang mereka lakukan. Tetapi ada beberapa hal, ya namanya juga orang nggak ada agama, orang nggak tahu. Kata orang-orang penghuni Mekah, kalau kita kayaknya nggak perlu wukuf di Arafah deh. Kenapa? Kan kita penduduk Mekah, kan kita di dalam lingkup haram Mekah. Kalau Arafah itu kan di luar. Bagi orang-orang pendatang, biarin mereka wukuf di Arafah.
Kalau kita orang Mekah nggak usah, ya orang Arab. Nabi SAW di saat itu, apakah beliau mengikuti daripada ajaran mereka? Tidak. Rasulullah tetap dengan ajaran Nabi Ibrahim, tetap adanya wukuf di Arafah, beliau tetap wukuf di Arafah. Ya, jadi hal-hal semacam itu Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Salah satunya kejadian yang akan diceritakan di sini, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala lamma buniyatil Ka'bah dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Abbas yanqulan al hijarah faqala al Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al izaraka ala atikik yagika min al hijarah ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري فشد عليه إزاره. Ketika Rasulullah dengan pamannya Al-Abbas, usia beliau kisaran 35 tahun karena ketika membangun Ka'bah usia beliau Nabi 35 tahun. Ketika itu kebiasaan orang-orang di situ kan mereka pakai sarung. Kalau mereka lagi kerja seperti itu, Al-Abbas mengatakan, ambil aja sarungmu, angkat dan engkau letakkan di atas, artinya ditarik ke atas, lepas, sehingga auratnya terbuka. Nggak apa-apa, kita lagi kerja, ya, taruh di sini agar batu yang kita bawa itu tidak mengotori pakaian kita, tapi kenanya ada sarungnya. Lalu Rasulullah SAW mulai ingin ikut seperti itu, baru Rasulullah mengangkat daripada sarungnya. Rasulullah pingsan. Dalam riwayat yang lain ada malaikat yang menegur Nabi SAW dan beliau mendengar suara, auratmu, auratmu, tutup auratmu. Maka Rasulullah SAW pingsan. Ketika Rasulullah dibangunkan, kenapa? Ternyata beliau mengatakan, tutup daripada auratku, tutup. Mana sarungku? Pakai lagi. Dari semenjak itu Rasulullah tidak pernah membuka auratnya di depan orang. Ya, dijaga untuk agar tidak terbuka auratnya di depan orang lain. Nah, bagaimana kita nih? Ini Nabi SAW sebelum Islam belum ada perintah, dan Rasulullah laki-laki. Ya, kalau kita yang perempuan gimana nih? Yang di sini yang perempuan dan yang lainnya. Ya, urusan-urusan semacam ini penting nih kita perhatikan. Ya, kita nggak boleh kebawa arus dengan suasana keadaan orang-orang gaya daripada orang-orang. Ya, karena nanti di akhirat nggak ada yang ikut gaya-gayaan. Jadi kalau mau bingung, kalau orang lagi kebawa tren atau gaya, kita pikirkan akhirat. Nanti kalau saya di akhirat, mau nggak sama orang-orang itu? Oh nggak deh, nah, biar tahu. Oh sekarang lagi marak orang-orang Korea. Dulu ada zaman kayaknya waktu kecil saya maraknya orang-orang apa tuh, Meksiko atau apa. Subhanallah, kita ini kebawa sama TV memang, nggak punya pendirian. Iya. Yang disuguhin orang-orang Korea versi, suguhin orangnya orang Barat jadi orang Barat gitu, suguhin orang Cina jadi Cina gitu. Nggak punya pendirian. Padahal kita sudah datang bukan ajaran dari fulan atau fulan, bukan ajaran dari negara, tetapi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah. Mana yang lebih mulia, yang dapat wahyu dari Allah, perintah dari Allah langsung pencipta langit dan bumi, dengan orang yang ikut-ikutan aja? Ada beda banget, jauh. Juga ketika kita melihat ada gaya-gaya semacam itu, agar kita bisa kuat, mau nggak nanti di akhirat bersama orang-orang semacam itu? Kira-kira mereka ini selamat gak di akhirat kalau mati dalam keadaan itu? Tentunya, dan kita nggak tahu ujung hayatnya mereka kayak gimana, juga kita nggak tahu. Bisa aja dapat hidayah masuk Islam, tapi kalau meninggal dalam keadaan itu, mau seperti itu dengan mereka? Waliyadzubillah, jangan. Nah, kalau mau ditanya, mau dengan mereka apa mau dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Aisyah, orang-orang yang salihat? Oh, mau dengan mereka? Ya udah, ikutin mereka. Dunia sampai kemana sih? Nggak kemana-mana ya. Ada waktunya sebentar aja. Sebenarnya, dan hal tersebut tidak menghalangi ketika seseorang menutup auratnya, tidak menghalangi untuk seseorang itu mengambil kesenangan daripada urusan dunia yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kadang-kadang orang memiliki pemikiran, kalau saya tidak terbuka, tidak mengikuti gaya ini, kita nggak seneng gitu, kayaknya kurang bahagia gitu. Padahal belum tentu. Kebahagiaan itu bukan di situ. Orang Islam dengan tata caranya pun bahagia kalau dia mengikuti dengan benar.
Yang mubah dia mubahkan, yang halal dia halalkan, dia bakal senang. Allah tidak menghalangi kita untuk senang, tetapi Allah melarang kita dalam hal-hal yang menjaga moral kita, yang menjaga kehormatan kita. Ya, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajibkan hijab kepada seorang wanita, menutup auratnya, bukan untuk merendahkan mereka, sama sekali tidak. Masa Allah ingin merendahkan makhluknya? Sebaliknya, malah Allah ingin memuliakan makhluknya. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Allah berikan, ini tata caranya, ini aturannya, ini yang halal, ini yang baik. Agar apa? Agar kalian mulia. Kalau enggak, kalian kayak binatang akhirnya. Nggak ada bedanya. Kita lihat tuh kehidupan orang-orang barat, kayak binatang. Punya anak, baru nikah. Lah dari kemarinan apa itu? Hah? Ini gimana manusia? Padahal mereka mengakui pernikahan itu sah dan bagus. Lah dari kemarinan apa yang kalian lakukan? Pokoknya begitu. Ngumpul sama ini, ngumpul sama itu, ngumpul sama ini. Kayak binatang sama aja. Apa? Mana manusianya mana? Nggak ada. Dia melakukan hal-hal yang memalukan, menghilangkan akalnya, minum minuman keras dengan apa? Padahal mereka sendiri malu kalau ngelihat video mereka sedang mabok. Mereka menertawakan diri mereka. Jadi ada orang gitu, dia punya CCTV di rumahnya, tiap hari pulang mabok. Akhirnya dia menjadi orang yang nggak mau lagi minum minuman keras, bukan karena halal atau haram, tapi karena apa? Kata dia, saya pernah lihat diri saya, lihat di CCTV, pulang dari biasa minum minuman, jalan. Pas lagi jalan, itu saya di rumah lihat kepala benjol, sakit. Kenapa ya? Lihat di CCTV, lagi di jalan, di depan pintu rumah, masuk ke got. Oh Allah, keluar. Jatuh lagi, kesandung, jalan lagi. Pokoknya keadaan, wah, kata dia, ini setiap saya mabok kayak gini. Berarti kan memalukan banget ini. Kok begini keadaannya? Udah dari sekarang saya nggak mau mabok. Ya, kesian banget. Taunya gara-gara gengsi aja. Nah, dia meninggalkan itu bukan karena agama, bukan karena perintah dari Allah SWT, tapi kita meninggalkan hal tersebut karena perintah dari Allah, kitanya dapat pahala. Udah gitu mulia, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Itu Nabi SAW, masa belum ada Islam, belum ada perintah, tetapi Rasulullah tidak pernah membuka auratnya di depan orang lain. Ya, Rasulullah SAW asyaddu haya'an minal adra'i fi khidriha. Rasulullah itu orangnya pemalu, lebih pemalu dibandingkan anak perawan yang ada di rumahnya. Dulu perawan dulu malu, nggak ketemu orang, nggak ketemu. Kalau sekarang, masya Allah, udah beda lagi zamannya. Allahu a'lam gimana dah. Ya. Taib. Gala wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyyati yahummuna bih minan nisa illa lailatain. Kiltahuma asamani Allahu minhuma. Qultu lailatan li ba'd fityani Makkah wa nahnu fi ri'ayati ghanam ahlina. Faqultu li sahibi absir li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmura biha kama yasmuru al-fityan. Faqala bala. Fadakhaltu hatta idza jitu awwala darin min duri Makkah sami'tu azafan bil arabil wal mazamir. Faqultu ma hadha? Qila fulanun tazawwaja fulanun fulana. Jalastu anzur fa daraballahu ala udhunihi. Jadi Rasulullah pernah menceritakan ketika saya masih muda, belum nikah, masih muda, itu saya nggak pernah menginginkan atau ada niatan untuk melakukan sesuatu yang kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang kebiasaan buruk tentunya, kecuali 2 kali, dan itu juga Allah jaga. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sedang menjaga atau mengembalakan kambing, kata Rasulullah kepada temannya, nih malam ini jagain kambing saya ya, saya pengen pergi ke Mekah, katanya ada acara rame-rame, ada nyanyi-nyanyi, lagu-lagu, lagi duduk orang-orang kumpul. Saya juga ingin kumpul sama mereka, mau lihat. Ketika Rasulullah turun, cuman iseng, artinya bukan keinginan untuk melakukan sesuatu yang salah, tapi penasaran, apa sih mereka ngapain sih kayak orang-orang. Ketika Rasulullah turun dan datang masuk ke kota Mekah, dengar suara,
lagu-lagu. Ini lagi apa? Oh ya, ada yang nikahan fulan sama fulana. Nikah, kata Rasulullah, ketika saya ingin mendekat, saya dengerin suara itu, tertidur saya. Ya, tertidur. Tidak bangun kecuali panasnya matahari. Oh, panas matahari, nggak tahu lagi. Mana orang-orangnya, mana acaranya, nggak tahu Rasulullah SAW. 2 kali semacam itu, dari semenjak itu kata Rasulullah nggak pernah pengen lagi ngelihat ataupun tahu tentang urusan semacam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah. Ini belum ada Islam, belum ada perintah, belum ada haram, belum ada halal. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal. Lalu dilanjutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala lamma nazala wa anzir ashiratakal aqrabin nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Quraisy batnan faqala ara'aytum law qultu lakum inna khaylan bi safhil jabali akuntum musaddiqiyya faqalu na'am ma jarana 'alayka kadiban qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adabin shadid faqala Abu Lahab tabban laka ali hadha jama'tana fa anzalallahu tabbat yada abi lahab wa tab. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dijaga dari semenjak sebelum beliau menerima wahyu dari Allah, yaitu sepakatnya dan percayanya orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu mengatakan kepada Nabi ketika Rasulullah pertama menerima wahyu. Lalu kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun Rasulullah dakwah secara diam-diam. Artinya panggil orang yang khusus yang kira-kira menerima dakwah Nabi, beliau ceritakan tentang Islam, beliau ajak untuk meluk Islam. Kalau tidak ya sudah, diam-diam aja Rasulullah. Jadi orang-orang nggak tahu, dengar aja orang-orang bahwa Nabi Muhammad itu punya suatu ajaran, ajarkan, melakukan sesuatu. Tapi mereka nggak tahu karena Rasulullah belum menyatakan secara terang-terang. Ketika datang perintah Rasulullah untuk menyampaikan dakwah beliau kepada seluruh umat manusia, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ajaklah keluarga dekatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, maka Rasulullah panggil mereka. Rasulullah berdiri di suatu kayak bukit yang biasa orang-orang kalau lagi ada suatu yang darurat, suatu yang mendadak, ada orang berdiri di situ panggil orang-orang, wahai orang-orang. Ya, panggil. Maka Rasulullah pun berdiri di bukit tersebut dan memanggil, wahai orang-orang, ya bani fulan, datang, saya punya kabar. Wahai bani fulan. Sampai orang-orang semuanya datang. Dan orang yang sakit nggak bisa datang, dia utus utusannya, dibilang, datang sana, coba ada apa? Tumben-tumbennya ya, Muhammad mau memberitahukan kita sesuatu. Apa yang dia akan sampaikan? Ketika Rasulullah sampaikan kepada mereka, Rasulullah nggak langsung bilang, wahai orang-orang, percayalah saya sebagai Rasulullah. Enggak. Rasulullah pengen lihat mereka ini tahu nggak bahwa saya ini pernah bohong nggak sih sebenarnya? Mereka pernah tahu atau mengira bahwa saya itu berbohong atau tidak? Makanya Rasulullah mengatakan, seumpama, wahai orang-orang, kalau seandainya saya katakan bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian sekarang ini, kan berarti kan sesuatu yang mendadak, nggak mungkin tahu-taunya di belakang gunung udah ada pasukan. Kira-kira kalian percaya sama saya atau tidak? Kata mereka, kami percaya. Engkau tidak pernah bohong. Kami tidak pernah melihat dan merasakan bahwa engkau berbohong sama sekali. Kata Rasulullah SAW, berarti kalian tahu kan? Artinya kalian tahu bahwa saya jujur kan orangnya, nggak pernah bohong. Ngapain? Kalau saya mau bohong, bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bilang, kalau seandainya saya mau bohong dan menipu, saya akan nipu orang lain, nggak bakal nipu kalian. Kalian keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Kalau saya nipu semua orang, nggak bakal nipu kalian. Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah utusan Allah, Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kalian. Oh, orang-orang, apaan nih omongan begini? Apa nih maksudnya? Apa nih? Abu Lahab, pamannya Nabi, ya, yang di saat itu adalah besanan dengan Nabi, ya, karena 2 putri Nabi SAW menikah dengan 2 putranya Abu Lahab. Ya, di saat itu dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Apa maksudnya? Binasa atau jelek banget ucapanmu wahai Muhammad. Untuk ini kita dikumpulin untuk ngajak seperti ini, kami tidak mau. Dari semenjak itu mulailah mereka menyatakan permusuhan kepada Nabi SAW karena Rasulullah mengajak kepada Islam, kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu ketika Abu Lahab
mengucapkan ucapan yang semacam itu di hadapan Nabi, maka Rasulullah diam. Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Celaka Abu Lahab dengan ucapan dia, dengan apa yang dia lakukan, dan dia akan celaka. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berharga, tidak akan bisa menyelamatkan dia hartanya dan apa yang dia lakukan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. La ilaha illallah. Ya, datang suatu kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, langsung membalas daripada ucapan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadis yang selanjutnya, an Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu qala, kana sanamun min nuhasin yuqalu lahu isaf aw nailah يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول الله لا تمسه فقال زيد فطفت به فقلت في نفسي لا أمسه حتى أنظر ما يكون فمسحته فقال رسول الله ألم تنهى قال زيد فهو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. Jadi ini cerita mengenai bahwa Rasulullah SAW tidak, bahkan bukan menyembah berhala, bahkan memegang berhala pun untuk mengambil keberkahannya atau semacam itu, tidak sama sekali. Karena berhala, kecuali Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad itu bukan berhala, itu batu mulia. Rasulullah SAW mengambilnya dan mencium Hajar Aswad. Tapi kalau yang lain tidak. Kebiasaan orang jahiliyah ketika mereka tawaf, namanya kan tawaf udah ada dari dulu. Kan kita udah bilang, ibadah haji, tawaf, ya, sa'i dan yang lain itu ada. Apalagi tawaf itu ibadah dari dulu. Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu itu tawaf, ya, termasuk ibadah juga di situ. Tetapi beliau di saat tawaf bersama Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ini, ya, punya cerita sendiri dengan Nabi SAW. Pernah di suatu waktu, jadi semenjak dia kecil sampai dia pindah ke kota Madinah, dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad. Oh, kok bisa? Zaid bin Muhammad artinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Zaid ibnu Harithah ini termasuk tadinya budak sahaya, ya, milik Sayyidina Khadijah, diberikan kepada Rasulullah, lalu dipelihara dengan Nabi SAW. Ketika orang tuanya mencari Zaid bin Harithah karena diculik anaknya dan diperbudak. Lalu Rasulullah SAW ketika orang tuanya datang di kota Mekah, dia tanya tentang Zaid, mana Zaid, mana Zaid? Ternyata ada pada rumahnya Nabi Muhammad. Ini belum jadi nabi, masih muda Rasulullah, baru menikah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu orang tuanya mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini anak kami diculik begini dan begitu. Kami akan tebus. Kami akan bayar. Maka Rasulullah mengatakan, udah begini aja, nggak usah repot-repot kalian tebus, kita tanya aja anaknya. Kalau anaknya mau sama kalian, mau balik, ambil aja, nggak usah tinggal sama. Tapi kalau anaknya mau sama saya, biarin aja. Panggil Zaid, Zaid sini, kenal ini siapa? Oh, ini bapak saya, ini paman saya. Kenal mereka, kenal. Mereka mau mengambil engkau, mau membalikan engkau. Engkau mau kemana? Mau balik sama mereka atau mau tetap tinggal sama saya? Sayyidina Zaid diam. Nah, saya mau sama kamu aja, sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi, ya udah, Zaid maunya sama saya. Udah, kalian tenang aja. Akhirnya mereka tenang, ya udah deh, anak kita juga tenang, hidup seneng, nggak disusahin, nggak disiksa, nggak diapa. Lalu semenjak itu Rasulullah mengatakan Zaid adalah anak saya, Zaid ibnu Muhammad. Di saat itu masih dibolehkan seseorang yang mengasuh anak menasabkan anaknya kepada orang tua asuhnya. Jadi mengatakan Zaid ibnu Muhammad. Ya. Tapi setelah itu, setelah hijrah dan beberapa tahun kemudian, itu larangan dari Allah bahwa anak mengasuh anak tuh boleh, tetapi tidak boleh menasabkan anak tersebut kepada orang tua asuhnya. Tidak boleh mengatakan fulan bin fulan, fulannya ini adalah orang tua asuh, bukan orang tua aslinya. Kata Allah, tidak boleh. Berikan kepada ayahnya, biar nasab itu jangan berantakan. Ya, kalau udah bin Muhammad, akhirnya nanti kakek moyangnya ngikut terus. Nah, bahaya hal tersebut.
Maka Allah SWT ingin yang namanya nasab itu terjaga. Maka nisbatkan mereka kepada orang tua mereka, kata Allah SWT. Ud'uhum li abaihim, kata Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Setelah itu Zaid bin Harithah ini ya udah hidup di rumah Nabi Muhammad SAW. Dari semenjak muda, dari kecil sampai hijrah Rasulullah itu sama Nabi SAW. Dan statusnya masih dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad. Nah ini beliau menceritakan, ketika saya tawaf bersama Nabi sebelum jadi Nabi, itu biasanya ada satu berhala namanya Isaf atau Nailah, nama daripada patung. Itu biasanya orang-orang kalau udah lewatin dia itu megang gitu, ngambil ngusap di patung tersebut. Ketika saya tawaf, saya ngusap juga. Maka Rasulullah bilang, jangan disentuh. Rasulullah udah gak suka dengan berhala, jangan disentuh. Rasulullah tawaf lagi. Kata dia, Zaid, saya mau sentuh. Emang kenapa? Kok dilarang sih? Orang-orang juga ngerjain begitu. Dia sentuh lagi, ngeyel. Kata Rasulullah, bukankah saya sudah larang? Jangan. Oh, berarti serius Rasulullah, benar-benar melarang gitu artinya. Bukan salah gitu, bukan salah paham atau apa. Benar-benar Rasulullah melarang untuk saya menyentuh daripada berhala tersebut. Semenjak itu saya nggak pernah menyentuh berhala sama sekali sampai Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi. Sayyidina Zaid bin Harithah menceritakan bahwa Rasulullah tidak menyentuh berhala dan tidak apalagi sampai menyembah dan menghormati berhala-berhala tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga yang disebutkan an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala qala adlaltu ba'iran li bi'arafah fadhahabtu atlubuhu fa idza an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqifun faqultu inna hadha min al-hums ma sya'nuhu huna. Jadi kalau kita baca begini doang mungkin bingung kali, ini apa lagi ceritanya. Jadi ketika yang tadi sudah saya ceritakan bahwa di zaman Nabi SAW, waktu Rasulullah masih muda, itu orang-orang Quraisy sudah merubah aturan haji. Mereka bikin aturan sendiri, yang tadi kita bilang bahwa hari Arafah mereka nggak wukuf di Arafah. Nah ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim, tetap wukuf di Arafah, walaupun Rasulullah belum menerima wahyu di saat itu. Ya, dan biasanya kan orang ikut-ikut kaumnya dia, gitu ya. Itu dari mana kita tahu bahwa Rasulullah tidak wukuf di Arafah? Dan ini hadisnya dari Jubair bin Mut'im, seorang sahabat yang tadinya termasuk orang jahiliyah juga. Kata dia, ketika hari haji, hari Arafah, saya punya ontak, kehilangan ontak saya, hilang ontaknya. Kira-kira hilangnya di Arafah. Akhirnya saya muter-muter di Arafah, cari ontaknya dia. Karena Arafah besar, luas. Ketika saya puter-puter, lihat mencari itu, ketemu seorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, loh, ini kan dari golongan Quraisy, dari Humus, kok ada di sini sih? Dia bingung. Artinya biasanya orang-orang Quraisy di hari Arafah nggak ada yang wukuf di Arafah. Mereka semua di Mekah, nggak mau pergi, tetap di daerah Muzdalifah. Mereka tunggu di sana. Tetapi ini Nabi Muhammad SAW tetap dia melaksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat Quraisyun wa man dana dinahum wa humul hums yaqifuna bil Muzdalifah wa yaquluna nahnu ahlul haram. Dahulu orang-orang Quraisy dan orang-orang pengikut mereka, sekitar mereka, ketika hari Arafah mereka nggak mau keluar ke Arafah. Mereka mengatakan kami adalah penduduk kota Mekah, kota haram, maka kami hanya duduknya di Muzdalifah aja. Muzdalifah masih termasuk haram Mekah. Kalau Arafah itu di luar batas haram, nggak perlu kita keluar. Tetapi Rasulullah SAW tetap keluar dan tetap melaksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di saat itu belum ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau semenjak muda beliau sampai beliau dilantik sebagai Rasul sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini apa yang pembahasan kita di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga bisa meneladani sifat-sifat baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang memiliki sifat baik
dia tidak tahu bahwa hal itu baik dalam Islam, tetapi subhanallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam perbuatan baik, itu berarti anugerah dari Allah. Ya, Allah pilih dia untuk dia suka daripada sifat-sifat yang baik. Ya, tinggal dia langgengkan dan teruskan, dan dia istiqamah dalam kebaikan tersebut disertai dengan niat mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.